Hadis selanjutnya nomor 189 dan urutannya yang ke-15 dari bab ini dengan sanad sahih dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard, was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru dhiya, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha." Bersuci itu adalah separuh dari iman. Bersuci dalamnya sudah kita pelajari, wudu, kemudian juga mandi masuk dalamnya, ya. Maka itu separuh daripada iman. Artinya orang kalau terbiasa wudu dan mandi ini menandakan dia sudah memiliki setengah dari keimanan itu, kesempurnaannya, ya. Alhamdulillah kalau orang mengucapkan sekali memenuhi timbangan, karena beratnya bobot alhamdulillah itu, banyak bersyukur, ya. Nanti kita jelaskan sebentar insyaAllah. Kemudian subhanallah dan alhamdulillah kalau digabung keduanya memenuhi atau memenuhi antara langit dan bumi. Salat itu adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti nyata, kesabaran itu sinar terang, Al-Quran itu adalah hujjah atau argumentasi yang akan membelamu atau bahkan melawanmu. Semua manusia keluar di pagi hari, dia menjual dirinya, maka ada yang menyelamatkan dirinya atau dia justru menjerumuskannya. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Hanya saja dia berkata tambahannya, isbagul wudu'i syatrul iman. Menyempurnakan wudu adalah separuh daripada iman. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i tanpa potongan, semua manusia keluar di pagi hari, titik-titik sampai akhir. Al-Hafidh Abul Asim atau Abul Azim, ya. Abdul Azim, Al-Hafidh Abdul Azim berkata, aku telah membuat juz tersendiri untuk hadis ini yang meliputi jalan periwayatan, hikmah-hikmah dan faedah-faedahnya. Baik, hadis ini tentu hadis yang sangat agung, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Kita mulai teman-teman sekalian dengan kalimat Nabi SAW, bersuci adalah separuh daripada iman. Dan ini menandakan bagian daripada agama kita. Tidak bisa dinilai orang itu beriman kalau masih kotor, jorok, bau. Ini semua tidak boleh ada dalam kamus seorang muslim dan muslimah. Baik dirinya, pakaiannya, lingkungannya, kendaraannya, tempat tinggalnya, makanannya, semuanya, pergaulannya, pendapatannya, semua harus suci, ya. Itu simbol seorang muslim. Maka dia selalu berpenampilan yang baik dan bersih, dia selalu bertutur kata yang baik dan bersih, dia selalu juga memiliki rumah, makanan, tempat tinggalnya, ya apa, kendaraannya, teman-temannya, semuanya yang bersih dan suci. Dan ini dalam makna bukan cuma sekedar penampilan, tapi semuanya, termasuk akhlaknya, ya, muamalahnya, semua itu baik-baik. Dan memang teman-teman sekalian, kita tidak bisa upgrade diri kita menjadi orang baik kecuali kita dalam lingkungan orang-orang baik saja, ya. Makanya banyak sekali saran para ulama, misalnya membahas masalah bab sabar, maka mereka mengatakan bergabunglah dengan orang yang beriman, karena mereka sudah tahu kesabaran dan mereka akan sabar. Pada saat suka bersedekah, bergabunglah dengan orang beriman, karena mereka tahu betul bersedekah, sehingga kita selalu ikut dengan mereka. Kita perlu tahu sebagaimana sering saya ucapkan, Bapak Ibu sekalian, kita manusia ini makhluk sensitif. Kita kalau bergaul sama orang baik, kita bisa baik, mudah sekali terbawa. Begitu juga kita kalau bergaul sama orang buruk, kita mudah sekali terjerumus. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Kalau kita tidak menjaga diri kita sendiri, maka siapa yang akan menjaganya? Maka kesucian ini masuk dalamnya bagian daripada keimanan dalam setiap keadaan. Jadi perhatikan diri sendiri. Dari bau mulutnya, dari badannya, dari pakaiannya, segala macam. Allah tidak memberi kita gerah kecuali memang untuk kita mandi. Buktinya setelah mandi kita rasa segar. Harusnya kita sudah faham, oh ternyata Allah subhanahu wa ta'ala maunya kita seperti ini. Karena memang setelah kita mandi segar, gitu kan. Berarti ini yang diinginkan. Kita sendiri tidak nyaman pada saat ada bau mulut misalnya, atau bau ketiak, maaf, atau yang lainnya. Maka Allah SWT memberikan kita kenyamanan dengan ada fasilitasnya, kita menggunakan wangi-wangian, kemudian kita rasa nyaman, orang di sebelah kita rasa nyaman. Kita pun juga nyaman interaksi dengan orang yang bersih dan rapi, gitu kan. Dan ini bagian daripada keimanan. Sayangnya kita temukan banyak umat Islam jauh dari ini, ya. Contoh-contoh kecil banyak sekali. Habis makan, tidak buang barang, tidak buang sampahnya di sampah misalnya, berantakan sana sini, ya. Masjid yang kita datangi kotor gitu.
Saya isi pengajian di rumah salah seorang jamaah. Kemudian sebelum pengajian sempat waktu sholat tiba. Saya pun tiba. Saya sholat, saya bilang sama teman-teman kita sholat dulu. Habis sholat baru isi pengajian. Pas masuk masjid itu, subhanallah masjidnya ya, seperti tidak terawat sama sekali. Dan di depannya itu semua rumah mewah. Terus sebelum pengajian saya duduk sama orang itu, saya mengatakan, akhi bisa saya kasih masukan? Iya. Tadi kebetulan dia ikut sholat. Terus yang datang ini banyak sekali pejabat-pejabat rupanya gitu kan. Terus saya bilang, tadi waktu sholat di masjid itu, saya sujud, saya lihat karpetnya sudah tidak layak ini. Masjid juga panas, kipas anginnya sudah sangat tua. Kenapa antum tidak ganti karpetnya? Kenapa nggak pasangin AC-nya? Kejar pahala di situ, akhi. Oh iya ya Ustaz ya. Iya, ini depan rumah tetangga gitu. Rumah Allah SWT tidak diperbaiki. Sayang sekali, gitu kan. Padahal kesempatan Allah SWT tidak sampaikan kita di sebuah tempat kecuali Allah ingin kita perbaiki. Akhirnya dia jadi berpikir, iya sih kamar mandinya, tempat duduknya, nah iya. Dan kebersihan bagian daripada iman itu. Ya, sebagaimana dikatakan sini, pensuci itu bagian daripada keimanan gitu kan. Maka harusnya kita terapkan dalam lingkungan kita. Jadi semua lingkungan kita subhanallah kadang-kadang masuk di rumah mungkin tidak terlalu besar tapi karena orangnya bersih rapi, kita nyaman pada saat bertamu di situ. Karena bersihnya dan rapinya. Ada mungkin orang rumahnya besar tapi karena tidak tertata, tidak menjaga kebersihan dan kerapian ini, akhirnya orang juga tidak nyaman, gitu kan. Seperti itulah kurang lebih. Apalagi juga banyak memelihara hewan di dalam rumah, ini dihindari saja. Walaupun hewan itu dasarnya ada yang dibolehkan gitu ya. Karena kadang-kadang dulu di sofa kencing, nanti ini, nanti ada tamu, baunya nggak sedap. Kenapa harus seperti ini, gitu kan? Kan itu makhluknya Allah, biarkan aja hidup, gitu. Biarkan hidup. Kita dibolehkan memelihara hewan-hewan tertentu, tapi juga yang paling ditekankan adalah hewan ternak, gitu kan? Kalau memang mau itu seperti sapi, kambing dan segala macam. Kalau yang lain ini hanya tambahan-tambahan saja, gitu kan? Artinya ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Tapi kadang-kadang masuk ke dalam rumah, tidak semua tamu juga suka dengan itu, ya. Tapi akhirnya kelihatannya tidak terawat gara-gara hanya ada hewan-hewan dalam rumah, gitu kan? Contoh saja, ya. Saya tidak sebut hewan apa, Bapak Ibu mungkin sudah bisa faham masalah itu ya. Ya. Tapi nanti kalau disebut, oh Ustaz ini nanti kolot lah, apalah, segala macam. Dan ini aneh sekali kalau saya melihat poin-poin seperti ini kalau diingatkan, apalagi berhubungan dengan masalah kesucian ya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang membiayai hewannya lebih besar daripada sedekahnya. Ya. 1 bulan hewannya makan ini, itu, ada salonnya segala macam. Ya. Sampai jutaan setiap bulan gitu kan. Lebih baik biaya anak yatim. Ya, anak yatim itu berapa? Padahal kalau kita lepas hidup di buminya Allah hidup kok gitu kan. Allah punya cara memberikan dia makan gitu kan. Tapi subhanallah kita kadang tidak berpikir. Sementara satu anak yatim kalau kita biayai dengan biaya itu sudah jauh lebih cukup. Mungkin dia jadi hafidh Quran, mungkin dia jadi ulama besar nanti dari biaya dari kita. Itu kan sangat luar biasa gitu. Ini contoh-contoh saja dan cukup banyak yang lainnya tentu ya. Dan kita dalam Islam dibolehkan untuk menikmati ya apa yang Allah SWT berikan dari nikmat-nikmatnya, dari pakaian, dari sepatu, dari sendal segala macam. Berikan kepada orang sebelum rusak, mau sedekah. Silakan beli baru. Yang penting jangan mubazir. Jangan sendalnya satu rumah, gitu kan, dikoleksi, tasnya satu rumah dikoleksi. Ada orang tasnya bisa bangun masjid, gitu kan. Baik, orang 2, 3, masa setiap kali pergi undangan harus baru tasnya? Dan itu susah benar. Harus sama dengan bajunya, warnanya, karena tidak enak sama orang. Ini mubazir. Ya. Jangan tersinggung, saya cuma membahasakan saja. Ya, kalaupun tersinggung gak apa-apa. Karena banyak orang seperti itu. Ada orang sampai datang ke saya itu. Ya, suami istri sampai mengatakan, bagaimana Ustaz ya, saya punya koleksi tas. Saya pikir koleksi tas itu mungkin 4, 5 gitu. Enggak, satu kamar khusus tas semua. Bermerek semua. Satu tas harganya bisa bangun satu masjid. Untuk apa ini? 700 juta, 800 juta, untuk apa ini gitu? Kenapa gak bangun masjid saja? Saya sudah punya masjid, bangun lagi masjid yang lain daripada beli tas baru. Hanya untuk pujian orang, oh ini bermerek, ini bagus. Untuk apa? Orang kalau meninggal teman-teman sekalian tidak sempat menginfakkan apa yang terbaik dia miliki, nyesal nanti. Menyesal nanti itu. Orang-orang mati itu kalau bisa bicara di kuburan, mereka akan mengatakan, bodoh kalau kamu gak berinfak, kami sudah tahu sekarang. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang lebih suka hartanya milik dia atau harta ahli warisnya? Maksudnya dia kelola atau ahli warisnya kelola? Maka mereka mengatakan tentu kami lebih suka kami yang kelola ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, hartamu yang sebenarnya yang kau sedekahkan pada saat kau hidup. Dan harta ahli warismu yang kau tinggalkan mereka habiskan.
Dia boleh kita tinggalkan warisan, tapi juga buatlah amal-amal buat diri kita sendiri. Jangan terlalu mubadzir dalam masalah-masalah seperti ini. Boleh nikmati tapi jangan berlebihan. Karena ada juga orang terlalu bakhil, sendal itu sudah dipakai 10 tahun nggak diganti-ganti. Apalagi berhubungan dengan Allah SWT, sejadah, mukena, udah apek, sudah tua, ya, itu aja yang dipakai terus, gitu kan. Ini kan mestinya bagus gitu ya. Pakailah yang bagus, hadiahkan, sedekahkan kepada orang yang sudah dipakai, itu boleh saja, ya. Tapi yang penting jangan berlebihan. Itu semua bagian daripada bersuci di situ ya. Jadi cabangnya banyak sekali bahasanya poin ini. Masuk ke semua lini kehidupan kita. Ingat, fisik kita, pakaian, ya. Tubuh sendiri, pakaiannya, semua aksesorisnya itu, sendal, sepatu, apalah segala macam. Kemudian juga masuk dalamnya tutur kata, perangai, juga harus bersih dan suci, jauh dari kata-kata buruk. Karena kata Nabi SAW, bukanlah orang mukmin yang suka melaknat, artinya mencela, mencaci maki, bertutur kata yang kotor, omong kosong, nggak ada itu semua. Semua yang kita ucapkan berbobot, mas, punya makna, bermanfaat bagi orang, zikrullah, baca Quran, yang baik-baik lah, gitu kan. Itu juga dengan lingkungan kita, nah, rumah, tempat tinggal, nah, kemudian kendaraan, segala macam berhubungan dengan masalah ini. Lingkungan kita sekitar, kemudian juga sama pergaulan, pendapatan, semua masuk dalam bab bahasan suci ini. Jadi jangan cuma difaham bersuci itu hanya wudhu saja, tapi semuanya masuk ke dalamnya. Itu potongan pertama. Potongan kedua, alhamdulillah memenuhi timbangan. Maksudnya zikir alhamdulillah ini sangat berat di timbangan amal pada hari kiamat. Ya. Di dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisan, dua kalimat yang sangat ringan di lidah. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh sang pencipta, ya, zat yang maha pengasih. Ya, thaqilatani fil mizan, dan berat di timbangan amal hari kiamat. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, subhanallahi wa bihamdihi, kata-kata hamdihi, puji-pujian buat Allah SWT, mirip dengan alhamdulillah. Memang dia sangat berat di timbangan amal, gitu kan. Di sini hadis ini juga menjelaskan kalimat alhamdulillah. Maka ini selalu diucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan ulama salafus salih itu mengucapkan alhamdulillah walaupun dalam keadaan mereka tidak suka. Karena mereka bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah berikan ini kecuali kebaikan. Gagalnya melamar, gagalnya pekerjaan, gagalnya bisnis, ya, apa saja yang dianggap tidak baik itu, mereka bukan mengucapkan kalimat kecuali alhamdulillah. Tentu boleh diikuti dengan zikir yang lain. Misalnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi bersyukur dulu. Di dalam sebuah riwayat, dan riwayat ini mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi, pernah Nabi SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Bunyinya itu. Pada saat seorang muslim diambil anaknya meninggal, masih bayi, maka berkatalah Nabi SAW, Allah berfirman pada para malaikat, apakah kalian mencabut ruhnya, kekasihnya, hambaku, anaknya? Maka malaikat mengatakan iya. Apakah kalian, ya, mencabut nyawa, ya, buah hatinya? Kata mereka iya. Lalu apa yang mereka lakukan hamba-hamba itu? Kata para malaikat, mereka memujimu dan beristirja. Jadi alhamdulillah dulu, padahal dalam proses anaknya mati, gitu kan. Kemudian istirja, innalillahi wa inna rajiun. Apa kata Allah SWT? Kata Allah SWT, kalau gitu bangunkan untuk hambaku itu istana di surga, berikan nama istana puji-pujian. Hanya karena memuji Allah, padahal dalam keadaan musibah, gitu kan. Kalau orang berkeluh kesah itu umum, tapi Allah SWT menyuruh kita bersangka baik dengannya, tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan hikmahnya. Maka selalu mengucapkan alhamdulillah, ini bagian daripada agama kita. Sayangnya kita subhanallah 33 kali saja habis sholat luar biasa susahnya. Ya, lari-larian seperti orang kumur-kumur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pelan-pelan nikmati. Alhamdulillah satu, alhamdulillah dua, pelan-pelan, gitu kan. Atau dia memuji Allah alhamdulillah kalau dia anggap nikmat. Kalau dia sudah anggap nikmat baru dia memuji Allah. Jadi kalau misalnya targetnya rumah di Menteng, dia masih dikasih di Tebet atau di mana di Cililitan, dia masih belum alhamdulillah. Targetnya mobil Alphard, dia dikasih mobil yang lain, mereknya lain misalnya, masih belum alhamdulillah. Ini keliru. Padahal tidak mungkin dia pindah ke level yang lebih tinggi kecuali dengan alhamdulillah. Muji dulu Allah. Segala puji baru pindah ke level itu, gitu kan? Banyak orang begitu berkeluh kesah. Gitu. Mungkin targetnya harus menikah sama orang yang seperti ini, tapi Allah kasih yang lain. Tidak memuji Allah SWT. Maka Allah pun tidak menjadikan itu sebagai sebuah nikmat bagi dia.
Karena dia terlalu berkeluh kesah. Tapi kalau dia alhamdulillah telah memberikan aku pasangan yang ini, anak yang ini, harta yang ini, pekerjaan yang itu, alhamdulillah ala kulli hal. Nanti Allah punya cara membuat kita menyukai itu semuanya karena kita mensyukurinya, atau juga Allah SWT menambah kualitasnya, ya, memberikan apalah ya pada kita. Karena memang puji-pujian ini akan menjadi penyebab bertambahnya rezeki, ya. Dalam surah Ibrahim Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah, kalau kalian kufur siksa aku amat pedih. Dan selain daripada dia menjadi penyebab tambahannya nikmat, juga dia adalah pemberat timbangan amal hari kiamat. Karena Allah tidak mungkin, ya, melakukan satu perbuatan kecuali Allah ingin dipuji. Ya, kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih suka dengan puji-pujian dibandingkan Allah. Oleh karena itu dia memberikan balasan yang besar daripada puji-pujian tersebut. Ya, makanya kita kalau mau berdoa, kita memuji Allah SWT, segala macam hal baru kita minta hajat kita. Yang ketiga, kalau kita gabungkan antara puji-pujian ini, bersyukur kepada Allah alhamdulillah, dengan subhanallah, maha suci Allah, maka keduanya, kata Nabi SAW, memenuhi antara langit dan bumi. Di sini tentu banyak penjelasan ulama tentang masalah memenuhi antara langit dan bumi. Ada yang dikatakan pahalanya penuh antara langit dan bumi. Ini jaraknya luar biasa, ya. Dari bumi sekarang ke bulan saja itu sudah berbulan-bulan orang jalan untuk ke sana dengan teknologi yang canggih. Kalau kita bicara planet-planet yang lain mungkin sudah sangat jauh, yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh manusia, gak ada oksigen, gak ada segala macam, lah susah untuk hidup. Itu semua masih baru di bawah langit pertama. Subhanallah, dengan mengucapkan, ya, subhanallah walhamdulillah, ini sudah cukup untuk membuat pahala kita penuh antara langit dan bumi. Nah, ini tentu juga sama pemberat timbangan hari kiamat, ya. Dan tidak ada susahnya mengucapkan ini subhanallah walhamdulillah. Dan minimal sekali baca 33 kali habis sholat itu. Yang kata Nabi SAW sampai membaca selepas sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar, riwayat 33, riwayat lain 34. Kemudian dia genapkan 100-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini tidak ada yuhyi wa yumitnya riwayatnya, ya. Langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir, diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, itu memang berarti menandakan sangat luar biasa. Pernah lihat buih di lautan, ya? Busa-busanya, air asin, banyak sekali kan itu. Maka sebanyak itu pun akan dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada potongan yang ketiga daripada hadis. Yang keempat, salat itu adalah cahaya. Wassalatu nur. Ini bisa bermakna cahaya yang Allah perlihatkan di wajah orang-orang yang suka salat. Itu makna yang pertama. Makanya sebagian ulama ada yang menjelaskan orang itu bisa terlihat biasa sholat atau tidak dari cahaya wajahnya. Walaupun orang itu berkulit hitam, tapi kalau dia gelap, tapi kalau dia suka sholat ada cahaya tersendiri. Bisa makna juga, ya, nyaman dilihat wajahnya karena sholatnya, ya. Allah SWT berikan itu. Kami ingat dulu ada teman-teman kami dari Afrika waktu masih kuliah di Madinah, hitam, gelap, ya. Tapi subhanallah, ya memang Allah ciptakan begitu. Tapi subhanallah kalau kita ketemu nyaman ngobrol sama dia. Ternyata tidak pernah tinggalkan sholat malam, setiap azan rakaat salat di saf pertama. Dan ternyata juga sholat yang dijaga ini membantu mereka mengejar prestasi terbaik pada saat di kampus. Jadi lulusannya nilainya tinggi-tinggi gitu kan. Sangat bagus, termudahkan. Dan saya membahasakan pribadi, buat diri saya terutama, baru kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau mau mulai membenahi diri, mulai benahi diri dari sholat. Mulai dari situ saja. Yang sholat 5 waktu ini. Mulai sekarang, ibu dan bapak siapkan pakaian terbaiknya, ya, sejadah terbaiknya, uduk dengan sempurna, on time, begitu azan langsung kerjakan sholat, sempurnakan gerakan dan bacaannya, mulai dari situ pembenahannya. Coba pelan-pelan. Itu saja, mutunya kualitasnya ditinggikan. Gitu kan. Maka insya Allah dengan sendiri, apalagi kalau Bapak Ibu bisa tambahkan dengan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, dinikmati. Setiap ruku, setiap sujud. Sebagian salafus saleh itu kalau sholat teman-teman seperti pohon, batang pohon yang tidak bergerak. Dikatakan dalam beberapa athar, ada di antara mereka kalau lagi sholat itu disengat oleh kumbang atau lebah di dahinya berdarah, dia nggak bergerak. Ya. Ada di antara mereka yang pernah menghadapi kebakaran di malam hari, dia tidak bergerak sedikit pun.
Dan subhanallah, tetangganya kira sudah mati kebakaran. Begitu pagi hari dilihat setelah api padam, dia sendiri tidak kena api dengan sejadahnya. Tapi rumah semua kena bakar. Waktu ditanya oleh teman-temannya, kenapa kau enggak larikan diri? Apa kau tidak dengar panggilan kami semalam? Dia bilang, saya dengar panggilan kalian. Tapi tiba-tiba waktu saya lagi sholat, saya teringat panasnya api neraka. Maka saya menganggap api ini biasa dan Allah selamatkan. Gitu. Ada di antara mereka yang berjaga di pasukan perang, dipanah oleh musuh. Kena dadanya, sobek sampai 11 anak panah. Dia tidak berhenti. Sahabat Nabi. Sampai akhirnya dia mengatakan, demi Allah kalau bukan karena saya khawatir musuh melepaskan lagi panah yang setelahnya, lalu saya terbunuh, dan akhirnya Nabi SAW dan para sahabatnya dan muslimin terkena bahaya, maka saya akan menyelesaikan surah Al-Kahfi yang saya baca dalam sholat saya. Jadi sholat itu betul-betul punya makna bagi mereka. Makanya awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Coba mulai pembenahan dari situ deh. Ya saya pribadi gitu, kalau saya mau coba pembenahan, maka saya coba dari sholat. Kalau sudah ada masalah di sholat ini, telat sedikit, berarti ada masalah dalam perbuatan ini. Ya, sebagian salafus saleh jadikan tolak ukur, kalau dia tidak sholat berjamaah atau luput sholat berjamaah, itu langsung beristighfar, bertobat kepada Allah. Abdullah bin Umar berkata, radhiyallahu anhu, aku pernah melakukan dosa yang kecil, tapi sudah cukup membuat Allah mengharamkan aku sholat subuh berjamaah di masjid sebulan. Jadi mereka jadikan sholat sebagai tolak ukurnya. Para sahabat berkata ridwanullahi alaihim, kami di zaman Nabi SAW, itu kalau tiba waktu sholat, maka kami saling menopang untuk menuju ke masjid. Sampai seseorang di antara kami yang sedang sakit pun dipapah oleh temannya. Selama dia masih bisa dipapah, padahal dia tidak bisa jalan, tapi dipapah oleh dua temannya, lalu dia berdiri dalam saf, sementara dia memegang pundak temannya sambil sholat. Saking tidak maunya merusak sholat itu. Gitu kan? Dan para sahabat sudah biasa mereka itu melihat lamanya ruku, lamanya sujud, ya. Mereka memberikan haknya sholat itu. Jadi tingkatkan kualitasnya, mulai pembenahan dari situ. Mulai dari pakaian, tata cara wudu, sejadahnya, dan segala macam hal ini adalah hal-hal yang baik semuanya insya Allah, termasuk gerakan dan bacaan. Ya. Jadi pelan-pelan saja. Makanya para ulama masukkan dalam rukun sholat, rukun ya, artinya kalau tidak ada batal sholatnya, yaitu tumak nina. Mana tumak nina? Tenang, konsentrasi. Jadi orang Allah Akbar, ini buru-buru, nggak akan diterima sholatnya. Seperti ayam patok jagung. Yang penting selesai. Kamu udah sholat? Sudah. Yang jadi masalah, mereka menganggap bahwasanya Allah butuh dengan sholatnya. Ini yang keliru nih, perbaiki persepsi ini ya. Jadi yang butuh tentang sholat itu kita sendiri. Kita yang butuh itu. Jadi kalau kita tahu kita butuh, misalnya Bapak Ibu ingin memberikan sesuatu, menyajikan sesuatu, dan kita tahu ini akan ada penilaiannya, dengan itu maka hasil kita atau apa yang kita sedang buat ini akan diterima, kita akan buat yang terbaik. Misalnya ibu-ibu masakan, ada pertandingan masakan, atau apa saja, ada penilaiannya, maka kita akan berikan yang terbaik. Karena kita merasa kita butuh dengan nilai itu. Nah ini harus dilahirkan di dalam diri kita. Kita harus mengetahui awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia aman maka aman yang lainnya, gitu kan. Kalau dia buruk maka akan bisa mengganggu yang lainnya. Maka mulai dari sini dulu nih, jaga kualitas sholat itu. Ya, terutama tadi yang saya sudah bahasakan dari pakaian. Ya, kalau kita mungkin ibu-ibu di Indonesia pakai mukena, sejadah, bapak-bapak juga begitu kopiah, baju kokonya, segala macam. Kemudian juga sampai ke pada kualitas ya, waktu, kualitas bacaan, kualitas gerakan. Setiap gerakan dan bacaan itu punya nilai pahala. Maka dengan itu sholat akan menjadi cahaya. Akan jadi cahaya di dalam kehidupan kita. Itu potongan yang ketiga ya dari hadis. Kemudian ya yang keempat tadi. Yang kelima adalah wassadaqatu burhan. Dan sedekah itu adalah bukti yang nyata. Bisa bermakna bukti yang nyata atau burhan ini tentang keimanan dia. Artinya kalau orang suka bersedekah berarti terbukti dia punya iman gitu ya. Karena nggak mungkin orang mau mengeluarkan sesuatu yang dia sukai kecuali didorong dengan keimanan. Bisa juga bermakna burhan adalah bukti nyata dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan sedekah Bapak Ibu bisa melihat langsung efeknya. Allah SWT balas sedekah itu dengan juga diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan dan segala macam gitu ya. Bisa juga bermakna dia akan menjadi burhan
atau dia akan menjadi bukti nyata penyelamat seseorang pada hari kiamat. Karena memang ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya perumpamaan orang yang sedekah itu seperti orang yang dibelenggu, ditangkap oleh musuh, kemudian dia lagi dibelenggu tangannya, kedua tangannya ini terikat di lehernya, dibelenggu di lehernya dengan rantai, dan dibawa ke sebuah tempat untuk dipenggal. Maka dia pun negosiasi sama mereka sambil mengatakan, aku akan membayar dengan seluruh hartaku, yang penting aku tidak dipenggal. Begitulah kurang lebih gambarannya sedekah. Kalau orang keluarkan sedekah berarti dia seperti menyelamatkan diri dari belenggu yang akan membawa dia masuk ke dalam api neraka. Dan ini harus dibuat cinta sedekah itu. Jadi kita jadikan di semua ibadah ya, kita harus tunjukkan jadi kita yang butuh dengan itu. Kita yang butuh dengan sholat, kita yang butuh dengan baca Quran, kita yang butuh dengan zikir, kita yang butuh dengan doa, kita yang butuh dengan puasa, kita yang butuh dengan baca Quran. Semua ini kita yang butuh. Bukan ibadah-ibadah ini yang butuh dengan kita. Karena terbukti kita kalau nggak lakukan, maka selesai. Ibadah itu tidak akan tercatat dan tidak akan dilakukan. Maka lahirkan rasa cinta terhadap ibadah-ibadah ini. Dan harus ya selalu berkualitas. Nggak boleh setengah-setengah. Gitu kan. Memberi orang bersedekah sudah sering kita bahasakan, berikan yang terbaik, bersedekah. Secara kasat mata kita sedang membantu orang, tapi sebenarnya yang terjadi bukan itu, karena dia hanya sekedar mengambil, beli makanan, beli pakaian, selesai. Tapi kita yang dapat keuntungan, karena dengan sedekah itu kita akan dapat nilainya, nilai yang sama atau bahkan berlipat-lipat pada hari kiamat. Banyak riwayat berhubungan dengan masalah itu. Makanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, ya sesungguhnya kalau tidak salah statement seperti ini ya, dia membahasakan, sesungguhnya kalau ada orang tidak menganggap dia lebih butuh dengan sedekah itu daripada orang yang menerimanya, maka sungguh dia telah binasa. Jadi kalau kita menganggap begitu kita sedekah, oh orang ini butuh sama saya, itu salah. Kita harus balik, kita yang butuh sama mereka. Dengan melahirkan persepsi ini, kita butuh dengan orang miskin, kita butuh bersedekah, maka kita tidak akan menunggu orang datang minta. Karena tingkatan pahala sedekah itu kan ada bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi levelnya adalah seseorang memang keluar untuk bersedekah. Dia tidak tunggu orang minta. Baru datang setelahnya orang yang memberi sedekah pada saat diminta. Tapi yang tertinggi adalah kita keluar. Memang sengaja Bapak Ibu taruh uang di dompetnya, memang harus mencari siapa ini orang yang saya kasih. Memang kita cari data-data rumah-rumah anak yatim, masjid-masjid, tempat-tempat buka puasa, semuanya itu kita sibuk dengan itu. Kita yang mencarinya, ya, bukan kita yang dicari. Karena banyak orang begitu menganggap dirinya dibutuhkan, gitu kan? Karena kalau orang sudah menganggap, kata beliau, bukan dia yang butuh, justru orang penerima yang butuh, maka dia telah binasa. Makanya dia harus menganggap dirinya lebih butuh daripada orang-orang miskin itu. Bersyukurlah teman-teman kalau Allah datangkan ada orang mohon-mohon dan minta sama kita. Kita mungkin di mata kita, kenapa sih orang ini minta-minta? Sebenarnya kalau kita fahami dengan keimanan, kita yang sedang berikan keuntungan. Ya, seperti orang yang datang menawarkan, ayo nih, kau mau tambah nggak timbangan amalmu hari kiamat? Bodoh sekali kita kalau nggak kasih gitu kan. Apalagi memang sedekah ini penyebab bertambahnya kekayaan. Poinnya adalah bersedekah pangkal kaya. Ini itu. Juga mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang cukup banyak. Bahkan terlalu banyak masalah selesai dengan sedekah. Ada orang sembuh penyakitnya dengan sedekah, ada orang dibukakan rezekinya dengan sedekah, ada orang dimudahkan jodohnya, ada orang diperbaiki keadaan pasangan anaknya karena sedekah, dan banyak sekali kisahnya. Dan saya sudah pernah sarankan Bapak Ibu beli buku Keajaiban Sedekah dan Istighfar itu, coba dibaca berulang-ulang, terutama kisah-kisah nyatanya di situ. Mau ikutin ceramah saya di YouTube juga ada tentang masalah itu. Khusus tabligh akbar tentang keajaiban sedekah, ada juga materi tabligh akbar keajaiban istighfar dan taubat gitu. Jadi dia memang burhan, dia adalah bukti yang nyata tentang keimanan seseorang. Dia juga bisa bermakna bukti yang nyata, ya, yang akan memberikan balasan langsung di dunia sebelum di akhirat dari Allah SWT. Kemudian dia juga bisa menjadi bukti yang nyata dengan masuknya seseorang ke dalam surga. Bisa juga bermakna dia akan masuk dalam surga. Itu maknanya cukup luas. Itu yang kelima tadi. Yang keenam, was-sabru dhiya. Ya. Was-sabru dhiya. Dan kesabaran itu
adalah sinar yang terang. Biasanya bahasa dhiya ini digunakan untuk cahaya matahari. Ya. Cahaya matahari. Dhaw itu cahaya yang sangat terang, ya, yang tidak ada lagi sesuatu yang tersembunyi dari cahaya itu. Seperti kayak siang hari begini, matahari ada, maka ini dikatakan dhaw dalam bahasa Arab. Ya. Maka itu sangat terang. Nah dikatakan sabar itu dhiya. Maknanya adalah sabar itu adalah cahaya yang sangat terang untuk memberikan solusi dari permasalahan. Kita kalau tertimpa sebuah cobaan, dan itu pasti terjadi, bisa dia sifatnya cobaan individu, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 155 sampai 157 itu ya, ayat yang masyhur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami pasti menguji kalian dengan sedikit rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan harta, jiwa atau meninggalnya orang yang kita cintai, was thamarat, dan juga buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu 157-nya, 155, 156-nya, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang kalau ditimpa musibah mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. 157-nya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jalan keluar dari Tuhan mereka dan juga karunia atau rezeki. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu cobaan pasti datang kepada kita. Enggak akan pernah ada orang yang luput dari cobaan ini. Ya, makin tinggi imannya maka makin besar cobaannya. Dan itu semua tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan pahala buat mereka. Karena dalam sebuah hadis kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna idzamal ajri ma'idzamal bala. Sesungguhnya besarnya kadar pahala sesuai dengan kadar cobaan yang datang itu. Seperti itulah. Kemudian ada bencana. Kalau bencana sifatnya umum. Kalau cobaan tadi individu, kalau bencana umum, merata kayak banjir, gempa, longsor, apalah segala macam, wabah, ini semua masuk dalamnya, dan ini disebabkan karena pelanggaran. Maka solusinya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan memberikan jalan keluar. Sabar ini dibagi tiga oleh para ulama, ada sabar dalam ketaatan. Jadi untuk pakai hijab, sholat malam, sholat duha, duduk di majelis ilmu, bakti dengan orang tua yang cerewet misalnya, atau apalah, macam-macam. Adanya penyakit, butuh proses penyembuhan. Semua ini butuh kesabaran. Nah, tapi kita bahas adalah sabar dalam ibadah. Untuk mengerjakan sholat, puasa, sedekah, haji, dan seterusnya, ini adalah butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Karena peluang-peluangnya ada. Jadi kita coba meminimalkan atau bahkan menolak sama sekali dari perbuatan dosa, karena semua kita pasti punya peluang untuk itu. Kemudian yang ketiga, sabar dari cobaan harian. Nah, apapun sifatnya, gangguan orang, penyakit dan seterusnya, ini masuk dalam masalah sabar. Dan orang yang memilih sabar ini akan mendapatkan sinar yang terang dalam kehidupannya. Maksudnya dia akan mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang keenam ya. Yang ketujuh, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran itu bisa menjadi hujjah yang akan membelamu atau melawanmu. Pertanyaannya sekarang, kalau hujjah membela, kita sudah faham Ustaz. Misalnya baca Quran dia akan jadi penolong hari kiamat, kan banyak hadis yang berhubungan dengan masalah itu ya. Kayak misalnya kata Nabi SAW, bacalah 2 bunga mawar yang indah. Nabi SAW membahasakannya dengan zahrayain, ya, yaitu Al-Baqarah dan Al-Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat, ya, berdiri di hadapan Allah lalu membela pembacanya. Jadi memang dia akan jadi penolong, gitu kan, Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kita baca, kita amalkan isinya dan seterusnya, gitu kan, itu bisa menjadi pembela. Juga kata Nabi SAW dalam hadis lain, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ahli yaumil qiyamah. Bacalah selalu Al-Quran karena dia akan jadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Ya. Dan cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Dan para sahabat selalu dimotivasi oleh Nabi SAW untuk mengkhatam Al-Quran. Ada yang mengkhatam 7 hari sekali, ada yang mengkhatam 14 hari, ada yang mengkhatam sebulan sekali ya. Kalau tidak salah maksimal mereka sebulan sekali. Kecuali di Ramadan. Kalau di Ramadan itu mereka lebih banyak mengkhatamnya.
Ya, dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran di Ramadan 60 kali. Berarti sehari 2 kali. Ya. Sehari 2 kali 30 juz dibaca. Jadi itu jadi 60 kali dalam 1 bulan. Uthman bin Affan juga mengkhatam, Ubay bin Ka'ab dan sahabat-sahabat Nabi yang lain di Ramadan satu hari ya 30 juz atau 1 juz satu Al-Quran lengkap ya, seperti itulah. Makanya dimaksud dengan Al-Quran bisa menjadi hujjah untukmu, membelamu. Tapi juga di sini yang perlu kita fahami adalah atau melawanmu. Apa maksudnya melawan di sini? Melawan adalah kalau sampai kepada kita Al-Quran, lalu kita sengaja menolaknya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau menerapkan isinya, gitu kan? Maka ini bisa menjadi melawan. Para sahabat mengatakan begini, kami menghitung termasuk bagian daripada dosa besar adalah seseorang yang sudah Allah berikan hafalan, kemudian dia tertidur dan tidak menggunakannya dalam sholat malamnya. Mereka anggap dosa besar. Sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, waktu Nabi SAW diperlihatkan tentang jenis-jenis siksa kuburan, maka beliau mengatakan, aku diperlihatkan ada orang yang sedang tidur, gitu kan? Dia terlentang, kemudian di atas kepalanya ada orang yang pegang batu dengan besar. Kemudian orang yang pegang batu ini menghantamkan batu itu ke kepala orang yang sedang tidur sampai hancur. Batunya gelinding. Lalu kata Nabi SAW, orang ini yang melempar batu pergi mengambil batu itu yang gelinding tadi. Begitu dia kembali, kepalanya orang yang hancur tadi utuh lagi. Diulangi lagi begitu. Terus sampai menjelang hari kiamat. Ini azab kubur ya. Siksa alam barzah wa na'udzubillah. Lalu kata Nabi SAW kepada malaikat yang membawahnya, ini siapa orangnya? Kata para malaikat, ini adalah orang-orang yang Allah berikan Al-Quran lalu dia tidur di malam hari. Dia tidak mengamalkan, dia tidak baca gitu. Ya. Makanya bisa menjadi melawan kita dalam arti kata, kalau kita tidak mau menerapkan, tidak mau mempelajari, ya, tidak mau mengamalkan isinya, ini bisa menjadi hukuman bagi kita. Karena Allah turunkan sebagai penunjuk, kenapa kita tidak mau pelajari? Kemudian selanjutnya penutupan hadis di sini kata Nabi SAW, kullun nasi yagdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Semua manusia keluar di pagi hari. Kayak kita sekarang manusia keluar ini beraktivitas ya. Mulai beraktivitas, masing-masing punya program, ini mau ikut pengajian, ini mau pergi pasar, ini mau pergi ketemu keluarga, ini mau jenguk orang sakit. Orang semua punya program di pagi hari. Dan dia sebenarnya sedang menjual dirinya. Dalam arti kata program yang dia sedang buat hari itu seperti dia sedang menjual dirinya. Maka ada yang menyelamatkan dirinya dengan beramal soleh aja terus. Gitu kan? Dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Seperti itulah. Atau justru dia menjurumuskannya. Atau dia maksudnya menjadikannya sesat. Melakukan kemaksiatan. Makanya dia celaka gitu. Ini hadis yang 189.